Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubshiru wa yubshirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla khallafin mahin ammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utulim ba'da dhalika dhalim. In kana dha malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Wa jaa fir'aun wa man qablahu sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yashrimunnaha mushrikin wa la yastasnun fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasharim fatanadaw musbihin an ighdu 'ala anfusikum in kuntum sabirin. Fanṭalaqū wa hum yatakhafatūn allā yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin wa ghadaw 'alā khardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusaddiqun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun.
Masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ma'in SPD kepada SHI. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ingkang kinurmatan Pak Camat saha rombongan Pak Kapolsek, Pak Danramil Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Brondong, Kepala KUA Brondong, saha para alim ulama, para kiai, asatid, asatidah, sesepuh, binesepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal. Mugi-mugi boten mirangi hormat kaula dumateng panjenengan sadaya. Syukur alhamdulillah sonten punika kita saged bermuajahah bertatap muka dalam rangka silaturahim sekaligus mirengaken pengawasan ingkang mangke insyaallah dipun sampaiaken dumateng Bapak Kepala KUA Brondong. Mugi-mugi nambahi ilmu kula lan panjenengan sami khususipun ten sasi Ramadan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kaula atas nami Takmir, Sekretaris Takmir Masjid Jami Darussalam, makili Pak Haji Slamet Ketua Takmir, maturaken sepindah matur sembah nuwun ingkang kathah dumateng rawuhipun Pak Camat beserta rombongan, Pak Kapolsek, Pak Danramil Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Brondong, Kepala KUA, stafipun sepindah malih kaula nyampaiaken matur sembah nuwun atas rawuhipun. Nomor kalih atas nami Takmir nyuwun agung sesamudra pangarsami kok menawi anggenipun rawuh panjenengan sedaya, kaula atas nami Takmir kirang nyajaki ing dalem menyambut panjenengan sedaya, nyiapaken palenggahan mangke insyaallah pasugatan dedaharan kok menawi kirangipun nyajaki manah sepindah malih kula nyuwun agung sesamudra pangarsami. Ingkang terakhir kalau sampaiaken Pak Camat niki kondisi Masjid Jami Darussalam Labuan niki wontenipun boten ditambah lan boten dikirangi. Mugi-mugi dadosaken nyaman nikmat anggen manggeni acara sonten punika. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken atas nami Takmir Masjid Jami Darussalam, kirang langkung kula nyuwun agung sesamudra pangarsami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Ma'in selaku perwakilan Takmir.
acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa Labuan, Bapak Suwarno SSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tes kirang inggil Pak CC kali sinten Mas Sofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ingkang kula hormati Bapak Camat Brondong Pak Seryono beserta staf. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil beserta anggota. Yang saya hormati MUI Kecamatan Brondong beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala KUK Kecamatan Brondong beserta bawahannya, jajarannya. Yang saya hormati Ketua BPD Labuan beserta anggota. Yang saya hormati pula Ketua Takmir beserta jajarannya Takmir Darussalam, Masjid Darussalam Labuan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh ingkang hormati, dan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Matur nuwun kerawuhan panjenengan sedaya. Pertama, mari kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayahnya semata kita pada sore hari ini di sini di Masjid Darussalam Labuan dalam acara Safari Ramadan. Biasanya diadakan setiap tahun sekali masa Ramadan, dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa tetap kita panjatkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati daya, matur nuwun kerawuhan panjenengan di sini termasuk Porkopincam Kecamatan Brondong insya Allah lengkap hadir di sini. Biasanya dari Porkopincam ini setiap tahun berganti-ganti ya Pak ya, setiap desa berganti-ganti hari keberapa. Jadi ada 9 desa 1 kelurahan, biasanya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, kebetulan Labuan ini tanggal 26 hari Senin sudah menginjak puasa ke-14 malam ke-15. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tahu di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan lahir dan batin, dihilangkan, disingkirkan dari pandemi Covid yang melanda negara kita, bukan negara kita tapi seluruh dunia. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah penting sekali perlu kita sampaikan, perlu saya sampaikan, tetap protokol kesehatan. Contoh seperti di India itu mewabah lagi, tolong protokol kesehatan tetap kita pakai, terutama 3S, pakai masker, 3M, dipakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu penting. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kalau memang ada panggilan vaksin, terutama yang lansia, monggo datang, atau mungkin bisa di balai desa. Insya Allah besok lansia vaksin di sini Pak Camat, besok
mulai jam 8 sampai selesai. Dan mudah-mudahan Labuan ini kami atas nama kepala desa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sudah tidak ada kasus lagi Pak Camat. Kelihatannya Bapak Ibu ini sudah menggunakan atau memakai apa yang tadi 3M tadi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Saya lihat banyak kasus yang paling banyak adalah di kota, karena kota itu banyak AC. Kalau AC itu gampang Bapak Ibu, apalagi virus itu berterbangan, apalagi kondisi badan tidak sehat, yaitu membuat gampang kita ini kemasukan virus corona. Bapak Ibu ingkang hormati, ini Pak Camat dan Forkopincam Desa Labuan Masjid Jami Darussalam, keadaan Desa Labuan seperti ini, tidak lebih tidak kurang ya seperti ini. Terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya di sini di Masjid Jami Darussalam. Bapak Ibu, yang perlu kami informasikan sedikit, karena penting sekali masalah pembangunan desa ini penting. Dana desa tahun ini tidak bisa dipakai untuk perbaikan jalan. Jadi jalan yang di situ jenengan angen-angen yang sering masuk Facebook tidak bisa dengan anggaran dana desa. Itu sudah dari pusatnya seperti itu. Kalau memang bisa, kenapa tidak saya kerjakan? Itu juga untuk kepentingan jenengan sedaya. Umpamane alus aku ya terang-terangan tak drilem sampeyan sedaya. Nggih, tapi nek gronjalan yo dipisui karo sampeyan, Pak. Tapi tahun ini tidak bisa dipergunakan untuk membangun jalan desa. Contoh yang SD atau madrasah ke selatan itu kalau memang diperbolehkan pasti saya garap. Tapi karena dari pusat instruksinya seperti itu, tidak boleh untuk dana desa. Bisa dipergunakan untuk daerah nelayan, perikanan, tambak, pertanian itu boleh. Tahun ini saya mengerjakan pasar itu juga boleh, tapi untuk jalan tidak boleh. Jalan desa tidak boleh, karena itu ya memang itu instruksi dari pusat atau Permendes seperti itu. Bapak Ibu ingkang hormati, itu sekelumit yang bisa kami sampaikan. Barangkali Bapak Ibu sering, Bapak Ibu saya ulangi lagi, di Facebook itu jalan ini kok gak diapi-api. Perlu kami informasikan bahwa anggaran dana desa memang tidak bisa untuk tahun ini untuk memperbaiki jalan. Kalau memang bisa, insya Allah nanti tak gawe alus mulus Pak, kayak kulite perawan, aku bisa seperti itu. Bisa, tapi dana BKKBD ya Pak Camat ya. BKKBD itu juga anggarannya cuman kalau dapat bantuan dari kabupaten sekitar 100 sampai 150 juta. Tapi kalau dana desa kan banyak, itu besar. Labuan dapat 904 juta. 904 juta itu juga untuk BLT. Bagi yang tidak mampu itu sekitar 200 juta. Jadi masih sisa untuk pembangunan itu sekitar 700 juta. Lah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Monggo kalau memang Bapak Ibu ini, Pak, duitnya kok akeh, monggo di kantor desa. BUMDes juga banyak uang, monggo di BUMDes. Insya Allah saya apa adanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada selanjutnya yaitu penyerahan bantuan. Penyerahan bantuan ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu penyerahan bantuan berupa paket sembako dari Puskesmas Kecamatan Boso. Sebelumnya nama-nama jemaah yang kami
Yang ketiga Bapak Asmandi saking RT Kalibasari. Berdiri Pak, berdiri Pak. Berdiri Pak. Yang keempat Bapak Ansori saking RT 17. Yang kelima Bapak Kasmandi saking RT 18. Bantuan paket sembako saking desa kecamatan ini akan diserahkan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Ramil, pengurus desa kecamatan, Bapak Ketua RW dan Bapak Kades. Mohon maaf dari Bapak Kapolsek, Bapak Ramil, Bapak pengurus desa dan Bapak Ketua RW. Mungkin dapat diambil foto dulu. Sekalian yang saya satu baris bersama, didampingi bapak-bapak dari teman-teman. Yang kedua, bantuan dari kecamatan yang akan diterima oleh Bapak Ketua RT. Yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Kepala Kabupaten. Mohon diambil. Sesi yang ketiga yaitu dari Bapak Kecamatan yang akan diterima oleh Bapak Kabupaten bersama. Bekasnya Pak Kades dhuwur ngendekno niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun yang kami hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Sekjam, Pak Ketua MUI, Pak Ketua PCM, Pak Mat Nisyan, Pak Ketua DMI,
dan seluruh tokoh masyarakat dan kepala KUA nyuwun sewu niki nek kula sebut satu persatu sampai sore ke urung mari. Nggih kula global mawon. Nggih sedaya ingkang rawuh teng mriki ingkang kula hormati dan ingkang kula sayangi dan ingkang kula cintai. Sederek sedaya warga Desa Labuan ingkang kula hormati, sonten menika acara Safari Ramadan yang digagas oleh kecamatan dan Forkopimcam untuk rawuh wonten ingkang dateng Desa Labuan niki sudah atau sampun hari ketiga. Yang pertama di Desa Mbrengkok, kedua di Desa Sumberagung, ini yang ketiga di Desa Labuan. Dalam rangka Safari Ramadan ini mengisi silaturahim dalam rangka bulan suci Ramadan ini, apa yang menjadi tujuan kita ya. Untuk mengisi bulan suci Ramadan ini kita semua bersilaturahim ya, mengisi dengan memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan suci ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Semua umat muslim dalam rangka menyambut ataupun melaksanakan bulan suci Ramadan ini untuk paling tidak mengurangi dosa-dosa kita pada saat-saat yang lalu, menebus dosa-dosa kita ya, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam bulan suci Ramadan ini kita semua untuk umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Apapun yang kita lakukan pada saat-saat yang lalu mungkin bisa kita lebur untuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Ini adalah bentuk umat muslim melaksanakan kegiatan mengisi bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, pesan saya pada saat masih dalam situasi pandemi ini, pihak pemerintah terutama Polri mengajak seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sholat taraweh ya, ataupun sholat sembahyang biasa, silahkan dijaga jarak, protokol kesehatan tetap dijaga. Kita mengacu pada India Pak, jadi bukan karena menghambat atau mencegah kita tidak boleh ibadah, enggak. Pemerintah mendukung kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita meningkatkan ibadah, pemerintah mendukung, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah wujud perhatian pemerintah kepada warganya bahwa pandemi COVID ini masih ada di Indonesia. Makanya untuk hari raya Idul Fitri tahun ini, himbauan pemerintah tidak boleh mudik. Ini adalah demi menyelamatkan warga dan bangsa negara Indonesia ini, terutama bagi masyarakat yang merantau dari luar negeri maupun luar daerah. Cukup sekarang lewat video call aja udah sama, yang penting tujuannya sama, tidak harus ketemu ya, kita harus menyadari itu. Pemerintah mencegah untuk tidak mudik ini adalah demi menyelamatkan ya, demi menyelamatkan keselamatan warganya Pak, bukan mencegah, tapi bukan mencegah untuk ketemu keluarganya, tapi mencegah ya, menyelamatkan dari COVID ini. Tujuannya itu, tidak ada tujuan lain. Karena mengacu seperti negara India yang seolah-olah COVID ini sudah selesai, ternyata di tahap kedua ada varian baru. Ternyata apa? Tambah gak karu-karuan, bludak yang terjangkit COVID. Akhirnya negara kewalahan
ini adalah pembelajaran kita dari India. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Ini yang diharapkan pemerintah kepada masyarakat. Termasuk segala aktivitas apa saja di luar rumah tetap dibatasi. Ini masih COVID ini masih masif sekali di wilayah Brondong, terutama dampaknya dari para pendulang rupiah dari luar negeri, terutama Malaysia. Nah, saat ini sudah berdatangan 1-2 setiap hari. Ya, dilakukan rapid test di Juanda, hasilnya positif, kita yang awasi. Nah, terutama saya pesan juga bagi warga Labuan, mungkin ada warganya yang ada kembali dari Malaysia maupun dari luar negeri, silahkan ya. Nanti dilaporkan ke Pak Kades ke Pak Camat. Nanti akan dilakukan swab oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas, didampingi oleh 3 pilar, Babin Kaptimas dan Babinsa. Tetap pengawasan untuk tidak ada kegiatan yang sifatnya berkerumun ke saudara, ke tetangga, karena belum masa-masa netral. Jadi masih ada gejala-gejala virus di badannya, tidak boleh menemui saudara, istilahnya diisolasi, dibatasi kegiatannya. Ini terutama PPKM mikronya ini harus berjalan. Jadi mikro di tingkat RT. Nanti ngomong sama Pak RT, ada pendatangan baru dari Malaysia mana, warganya yang datang tolong diinformasikan. Walaupun dari Juanda sudah dilakukan swab, ya, sudah dilakukan swab, tapi pengawasan di desanya tetap ada pengawasan. Jangan sampai orang yang datang dari Malaysia tadi berkontak langsung kalau memang itu positif kepada keluarga, kepada sanak saudara, kasihan nanti kalau sudah tertular. Ya. Karena virus ini tidak kelihatan, Pak. Jangan dianggap enteng. Ya. Semuanya kita harus menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Ya, pakai masker wajib hukumnya. Kemana saja keluar. Ya. Tujuannya yaitu tadi menyelamatkan kita sendiri dan warga kita juga semuanya terselamatkan dengan pencegahan-pencegahan tadi yang sudah kita lakukan. Yang terakhir atau yang ketiga, dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang terjadi di wilayah Brondong. Ya, mungkin di Labuan jangan sampai terjadi. Ya, masih ada dari warga Brondong ini, ya, apa ya istilahnya, minum-minum, mendem. Ini, saya berharap jangan sampai ada warga Labuan. Saya tidak menyebut orang itu dari mana, yang jelas masih ada. Sampai kemarin terjadi gesekan di Pelabuhan Sedayu. Ya, ini bulan suci, kita harus bisa menahan diri. Kita harus semuanya menahan diri. Tidak ada yang istilah sakar PDW. Itu kalau orang Muslim, karena orang Pantura ini 100% Muslim. Insya Allah. Ya. Nah, kalau kita mengaku sebagai seorang Muslim, yaitu tadi menghormati, ya, menghormati sesama Muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Jangan seenaknya, walaupun tidak puasa terus ngumbar makan kemana-mana. Nah, ini apalagi minum minuman keras. Ini jangan sampai terjadi. Saya berharap warga Labuan, saya akui memang mantap, ya. Saya berharap seperti itu ya Pak Kades. Ya, atas bimbingannya Pak Warno ini harus Labuan harus mantap, harus lebih maju. Ya. Termasuk masyarakatnya juga harus lebih maju dan taat kepada aturan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Ini harus ditaati. Aturan-aturan yang ada di pemerintah ini harus kita taati, dan semua itu dilakukan demi masyarakat juga, bukan demi petugas maupun dari Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Danamil, Pak Camat, bukan, demi masyarakat semua.
Itu tadi beberapa hal yang perlu saya sampaikan tadi. Mohon dapatnya informasi ini adalah sebagai apa ya istilahnya, informasi untuk tidak dilakukan di Labuan terutama. Ini kejadian kemarin yang di Pelabuhan Istimewa jangan terulang kembali di wilayah lain di wilayah Brondong. Ya, wayang ngabuburit, trek-trekan segala macam ini sudah nggak zamane. Ya, tolong bagi warga Labuan yang mungkin putranya ada yang keluar ngabuburit pakai motor, trek-trekan, balapan, ini tolong dicegah. Kasihan juga nanti masa depannya kalau kecelakaan, ya, harapannya masih jauh, masa depannya masih jauh. Ini tolong disampaikan kepada anak-anaknya atau cucunya. Kalau ngabuburit sore seperti ini biasanya anak muda ini pakai sepeda motor trek-trekan. Ya. Hal-hal seperti ini harus kita cegah bersama, jangan sampai terjadi di Brondong ini. Brondong ben ayem, tentrem, kondusif, masyarakatnya mau berbuat apa saja tidak rasa takut, tidak ada, jam piro wae metu aman. Itu yang saya minta. Setuju nggih? Alhamdulillah, amin. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, himbauan saya maupun ajakan saya. Mungkin ada salah kata yang saya sampaikan tadi ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari yang akan disampaikan oleh Bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu ala kulli fakafa bila syaidah. Astagfirullahaladzim. Yang terhormat Bapak Camat Brondong, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Sekcam, Ketua MUI beserta pengurus, Ketua DMI beserta pengurus, Bapak Kades Labuan, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir di Masjid Darussalam Labuan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat aman. Kalau kita tidak diberi kenikmatan tiga tadi, tidak akan bisa berangkat ke sini. Kita tidak diberi nikmat sehat, tidak bisa. Kita tidak beri nikmat aman, tidak bisa berangkat ke sini. Yang terakhir, yang paling utama adalah nikmat aman. Jadi kita kalau sudah aman, kapanpun, jam berapapun, mau kemana, kita enak. Makanya ketiga nikmat itu patut kita syukuri. Patut kita syukuri biar kita kemana-mana bisa enak. Itu. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, pada sore hari ini sambutan yang pertama sudah sampaikan Pak Kapolsek, yang kedua Pak saya sendiri. Saya tidak lama-lama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang paling utama, pada bulan Ramadan ini kita di masa pandemi COVID-19, mari kita terapkan himbauan dari pemerintah, khususnya protokol kesehatan. Jangan dianggap remeh COVID-19. Jangan bilang COVID-19 tidak ada, masih ada. Tiap hari ada berkelimpangan meninggal. Mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Kegiatan apapun, kegiatan agama ataupun kegiatan lain, mari kita memakai masker. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Camat. Pak Camat, ini batasnya orang atau gimana? Kalau batas ini sangat bagus sekali Pak Camat, karena jaraknya ini bagus sekali sama orang nggak berdempet-dempetan. Kalau bisa menerapkan ini sangat bagus sekali di Labuan. Jadi minimal jarak 100 meter, biarpun itu sholat.
Itu protokol kesehatan yang bagus. Baik di sini khususnya Kecamatan Brondong sampai dengan tadi malam yang terkonfirmasi positif 109 orang, yang sembuh 94, yang meninggal 15 orang. Alhamdulillah sampai detik ini Kecamatan Brondong sudah sembuh semua, tidak ada yang aktif. Tapi kita harus saling menjaga dan peduli sesama tetangga. Ini rawan-rawannya pekerja migran Indonesia pulang. Jadi saya dengan Pak Kapolsek ataupun dengan Pak Camat tidak bisa mengawasi sendiri, Pak. Mari kita sama-sama peduli. Seandainya tetangga kanan kiri jenengan ada yang pulang baik dari luar negeri ataupun luar pulau, silakan jenengan laporan ke Pak Kades ataupun Satgas Covid di desa, biar nanti kita tindak lanjuti. Mulai kemarin dari Malaysia Kecamatan Brondong datang 4 orang, Brondong Kelurahan Brondong 3 orang, Kelurahan Brengkok Desa Brengkok 1 orang. Tadi siang jam 11.25 datang 1 orang Desa Kelurahan Brondong khususnya Tegalsari, belum saya datangi. Jadi setiap ada pekerja imigran datang, Babinsa, Babin Kaptipmas, Bidan Desa langsung datang ke rumahnya, Pak. Kalau hasil swab dari Juanda itu negatif, isolasi mandiri 5 hari di rumah. Habis itu tes swab di Puskesmas. Kalau hasil swab Puskesmas negatif berarti aman. Kalau positif diisolasi. Petunjuk terakhir dari dokter, perintah dari pemerintah daerah, diisolasi di rumah sakit lapangan, khususnya Brondong. Rumah sakit lapangannya ada di Paciran, Puskesmas Paciran. Maka untuk itu mari kita saling peduli, baik peduli apa saja sesama tetangga, peduli keamanan, peduli kesehatan, kita saling peduli. Enak, Pak, kalau peduli di desa itu. Jangan saling gontok-gontokan. Kita sesama, kalau misalkan tetangganya nggak pakai masker keluar, diingatkan. Kalau tetangganya berbuat aneh-aneh, diingatkan. Kita kalau saling peduli, enak hidup di desa itu, rukun damai. Maka dari itu kita sama-sama peduli untuk menjaga baik kesehatan ataupun keamanan lingkungan. Kalau lingkungan kita aman, saya pun senang, Pak. Karena rumah saya jauh, Pak. Rumah saya Lamongan. Kalau nggak aman, saya tidak bisa pulang tiap hari, Pak. Saya pulang pun tidak bisa tidur di rumah. Ono opo nduk laman. Kayak kemarin waktu pas safari Ramadan pertama, baru adzan pertama, Pak, baru minum air. Ternyata ada kejadian di pelabuhan Perkeleyan. Saya dengan Pak Kapolsek langsung kembali ke Polsek. Lah itu, Pak, kalau nggak aman. Tapi kalau aman, kita berbuka juga aman, sahur juga enak, tidur juga nyenyak. Mari kita saling peduli sesama tetangga. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukruhu ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadratan muktaramin, para alim, para kiai, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Brondong dan segenap jajaran para kiai, para ustadz di kepengurusan MUI Kecamatan Brondong yang hadir, yang saya hormati, yang terhormat Pak Kapolsek Pak Daramil dengan jajaran anggota, Pak Sekcam, para kasih kecamatan yang hadir, yang terhormat Pak Kepala Desa, Perangkat Desa Labuan,
Bapak Tamir Masjid Darussalam Desa Labuan dan para jamaah masjid, Bapak Ibu yang saya hormati, juga kepada dinas instansi yang hadir pada hari ini, Pak Kepala KUA rawuh, saking UPT Korwil Pendidikan rawuh, ugi saking instansi yang lain, insyaallah wonten kang hadir. Puji syukur alhamdulillah kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah, salawat salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalau sampun kathah ingkang dipun aturaken Pak Kapolsek Pak Daramil, intinya mengajak kepada kita untuk saling menjaga diri, keluarga dan masyarakat saking penyebaran COVID-19. Monggo kita taati sedaya. Kemudian kami dengan jajaran Majelis Ulama Indonesia Kecamatan ngawontenaken kegiatan Safari Ramadan. Monggo Pak Yai, ini dikandung maksud menyampaikan informasi sekerawuh Pak Yai Tahir, menyampaikan informasi terkait dengan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, lan ugi nyuwun informasi saran panjenengan sami terkait dengan bidang pemerintahan, terkait dengan keamanan. Monggo mangke jenengan aturaken. Kalau mangke memberikan mukadimah sekedap, lajeng mangke saged jenengan paring pendapat, saran utawi pertanyaan kalian pemerintahan, monggo. Kalian keagamaan, monggo. Saking muwi lengkap rawuh sehingga hadir kita endal majelis menika di samping kita memberikan informasi di bidang pemerintahan, dari kami juga dapat masukan saking masyarakat Labuan apa yang diharapkan kaitan dengan kinerja aparatur yang ada di Kecamatan Brondong ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai awal untuk kami menyampaikan sekilas informasi bahwa pemerintah sekarang ini menghadapi dan sedang melaksanakan beberapa hal yang menjadi permasalahan nasional. Yang pertama, terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan clean government dan good government. Bagaimana pemerintah ini bisa menjadi aparatur pemerintah yang bersih, aparatur pemerintah yang baik. Ini ditekankan sekali oleh Pak Presiden sehingga ini digerakkan. Roda birokrasi digerakkan mulai dari pusat sampai kepada daerah sampai kepada pemerintah desa, untuk berbenah menjadi pemerintahan yang bersih, berwibawa, pemerintahan yang melayani, tidak dilayani. Nah, untuk itu mungkin karena ini masih dalam taraf pembenahan di tataran desa, di tataran kecamatan, saya masih menyadari banyak hal di dalam pelayanan kepada masyarakat masih perlu untuk ada peningkatan. Mila menika monggo mangke kira-kira napa ingkang jenengan keluhaken di dalam menerima dan memohon pelayanan kepada aparatur pemerintah ini. Itu nanti sebagai masalah untuk kita benahi. Ini upaya pemerintah untuk mewujudkan good government, clean government ini masih dalam proses. Termasuk menanggulangi korupsi dan sebagainya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah yang terkait dengan radikalis dan teroris. Kita tentunya masih segar ingatan kita, memasuki awal Ramadan banyak terjadi peristiwa-peristiwa nasional yang mengarah kepada radikalis dan teroris. Ya, tentunya saudara-saudara kita yang cara berpikir untuk memahami konsep nasionalis dan religi ini masih belum ada titik temu, sehingga mereka bergerak untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan itu justru bertentangan dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu
kami berharap jangan mudah terprovokasi, terutama lewat medsos-medsos yang ada informasi yang ganjil kaitan dengan birokrasi, kaitan dengan pemerintah, yang ada menjurus kepada rasisme, ya, kemudian faham agama. Ini mohon untuk dicermati betul sehingga tidak mudah terprovokasi kepada mereka-mereka yang cenderung kepada radikalis dan teroris, dan itu nanti akan justru imbasnya merugikan kepada masyarakat. Ini selanjutnya adalah masalah nasional juga terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Ya, memang kemiskinan ini sudah menjadi nas ya, di dalam agama kita. Tidak bisa orang miskin itu dihapus. Tapi bagaimana memberdayakan orang miskin ini agar bisa hidup mandiri, ini yang diupayakan oleh pemerintah. Sehingga berbagai program yang menjurus kepada pengentasan kemiskinan ini banyak dilakukan, ya, banyak dilakukan. Nggih, monggo kali santai mawon, manjing tasik sekitar 30 menit. Ya, monggo nggih dibagi kusum sini. Nyantai mawon. Jadi masalah kemiskinan, sehingga tadi Pak Kades menyampaikan dana desa juga untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini difokuskan, sehingga fisik di nomor 2 kan, yang utama adalah penanggulangan kemiskinan. Tapi itu masih belum maksimal, karena data kemiskinan ini selalu meningkat, dan bahkan Lamongan ya, dalam 5 tahun terakhir masih belum bisa menurunkan angka kemiskinan. Ya, untuk itu butuh nanti kesadaran kita bersama bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat ini sehingga kemiskinan ini bisa ditekan, tidak selalu melonjak. Ini. Kemudian masalah yang lain adalah masalah pandemi COVID-19. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolres, Pak Daramil. Artinya pemerintah Indonesia ini kalau dihitung tingkat keberhasilan menanggulangi COVID-19 ini bisa dikatakan berhasil, karena trennya ada penurunan ya dari bulan ke bulan. Tapi keberhasilan itu jangan menjadi abai, sehingga seperti yang terjadi di India. Jenengan sudah membaca lewat media. India itu pada bulan Desember, ya, bulan Desember. Jadi awal-awal tahun 2020 sampai Desember. Ini yang terpapar COVID ini ada sekitar 150-an ribu jiwa. Kemudian di Januari masih ada peningkatan hampir 200. Kemudian masuk di bulan Februari Maret ada penurunan. Ada penurunan dari 200.000 tinggal 12.000. Ini pemerintah India bangga sekali bisa menurunkan tingkat masyarakat yang terpapar COVID dari 200.000 menjadi 12.000. Akhirnya Menteri Kesehatan mengumumkan India berhasil melawan COVID-19. Terbukti pada bulan Maret kemarin penurunan drastis tinggal 12.000 jiwa yang terpapar COVID-19. Dari pengumuman perintah itu masyarakat menjadi terlena. Akhirnya yang dulunya menjaga jarak tidak ada jaga jarak, yang dulunya sering cuci tangan tidak mau cuci tangan, yang dulunya pakai masker tidak mau pakai masker. Kemudian ada ritual di India itu ritual keagamaan ya, Hindu mandi di sungai Gangga bersama-sama, itu katanya membawa berkah menurut pendapat mereka. Akhirnya ritual itu dilakukan, puluhan ribu orang mandi di sungai Gangga. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Setelah kegiatan itu maka melonjak
masyarakat India yang terkonfirmasi positif dari 12.000 menjadi 200.000 sampai sekarang, bahkan sekarang mendekati 300.000. Na'udzubillah, mudah-mudahan terjadi di Indonesia, sehingga rumah sakit tidak mampu mengatasi, ambulan-ambulan tidak mampu menjemput masyarakat yang sakit, sehingga kalau di TV itu kita lihat masyarakat India bergelimpangan di tepi-tepi jalan menunggu ambulan untuk menjemput. Itu terjadi sampai hari ini. Nah, untuk itu pemerintah Indonesia mengantisipasi agar kebiasaan masyarakat Indonesia, terutama Jawa, bahkan umum masyarakat Indonesia mudik Lebaran ini diatur mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tidak boleh ada orang yang mudik. Bandara, kereta api, bis, antar kota, antar wilayah, ya, diadakan pembatasan. Ini program pemerintah agar nanti tidak terjadi seperti di India. Nah, program seperti ini kadang-kadang orang yang mindsetnya tidak baik dengan pemerintah, ini juga menyalahkan pemerintah. Ngelarang kok nanggung, kok tanggal 6 sampai tanggal 17. Apa saat durunge tanggal 6 itu Covid istirahat, Covid cuti. Ada seperti itu komentar. Kemudian tanggal 6 sampai 17 nanti Covid-nya baru bergerak lagi, sehingga tidak boleh orang itu mudik. Dia itu berpikirnya secara dangkal kalau saya katakan itu. Tujuannya adalah supaya tidak ada kerumunan massa. Tanggal 6 itu diambil oleh pemerintah karena pada umumnya orang yang urbanisasi dari desa ke kota itu mereka bekerja sebagai pekerja formal di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor. Selebihnya itu informal sebagai pedagang kaki lima dan sebagainya. Nah, kantor itu mulai cuti ini sekitar tanggal 3, sehingga tanggal 3 cuti, tanggal 6 dikasih rambu-rambu oleh pemerintah sehingga tidak pulang. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti kok sebelum itu Covid tidak menular, ya tidak seperti itu. Nah, ini maka kami berharap himbauan dari pemerintah ini mau untuk ditaati bersama, sehingga yang terjadi di India mewabah sampai 300.000 jiwa ini tidak terjadi di negara kita. Ini prolog saya. Insya Allah masih ada waktu, nanti Pak Kepala KUA menyampaikan tausiahnya. Monggo saya buka satu termin untuk memberikan informasi, himbauan, masukan kepada kami aparatur pemerintah Kecamatan Beruntung ini di dalam meningkatkan kinerja sebagai pelayan masyarakat. Monggo menawi wonten. Saking ibu-ibu nggih saged, monggo. Napa sampun mboten wonten? Nek mboten wonten berarti kula ning bangga ya, berarti sudah bagus nih pelayanan di tingkat kecamatan oleh Pak Kapolsek Pak Daramil dan aparat kecamatan ini. Cukup nggih? Matur suwun. Ingatan kalau tambah manjing taselami. Kita niat itikaf, niat thalabul ilmi, wah ganjarane lipat-lipat Ramadan ini. Bapak Ibu yang kula hormati, di momen Ramadan ini saya mengharap kepada jajaran Takmir Masjid khususnya untuk menghimbau kepada dai-dai yang memberikan materi di masjid untuk mengedepankan rasa ukhuwah, rasa persatuan sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah ini mari kita angkat di momen-momen Ramadan ini, sehingga persatuan lebih kita pererat, tidak ada permusuhan-permusuhan, sehingga itu nanti akan berimbas kepada seluruh masyarakat yang ada di desa. Maka akan tercermin Islam yang sejuk, Islam wasatiyah, Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ini yang kita harapkan seperti itu. Kemudian mari di momen
Ramadan ini kita meningkatkan aktivitas kita di dalam beribadah, baik yang terkait dengan kebiasaan untuk menjadi dermawan ini mari kita tingkatkan. Mari kita tingkatkan. Jadi sakhwah ini perlu untuk kita tingkatkan, as-sakhwah, dermawan. Sing biasane tindak masjid nglebetake tenggele kas masjid iku 1.000 rupiah, saniki ditingkatno jadi 100.000 rupiah, kan ngoten. Peningkatan sakhwah. Kemudian ukhuwah tadi itu, dan yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun ini saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau ada tetangganya di bulan Ramadan kok kekurangan di bidang ekonomi, jenengan bantu. Jenengan bantu. Itu 3 hal yang perlu untuk kita giatkan di momen Ramadan ini. Kemudian tausiah yang disampaikan oleh para dai, tausiah yang menyejukkan. Maka harapan dari Pak Kapolsek Pandaramil wilayah Kecamatan Brotong, khususnya Labuan, yang aman, damai, tentrem, itu nanti akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang terakhir, kami menghimbau kepada para bapak, para ibu ingkang kagungan putra putri sing biasanya kebiasaan menjelang Idul Fitri niki rame-rame nyumet mercon, kan ngoten nggih biasane niku. Niki alhamdulillah kula teng mriki mulai kala wau jam 1 ngantos sak mangke dereng kepireng suarane mercon. Berarti mboten wonten teng Labuan niki. Alhamdulillah. Niki monggo kita pertahankan, kemudian tidak ada lagi merconan tenggene Labuan. Termasuk kebiasaan takbir keliling. Takbir niku bagus, ya bagus takbir belakang. Kalau kita kemas dengan takbir keliling itu nanti akan ada efek-efek negatif. Yang pertama masih dalam masa pandemi, sehingga kerumunan nanti akan terjadi. Kemudian kalau itu tidak diminit oleh suatu kepengurusan, misalnya takbir keliling oleh takmir, masih bisa dimaklumin. Mungkin takmir nanti akan membentuk kepanitiaan sehingga dikawal dengan tertib untuk perjalanannya bisa rapi. Nah, di luar itu kadang-kadang nanti akan ada kelompok-kelompok yang melakukan takbir keliling yang di luar pemantauan pengurus masjid, di luar pemantauan pemerintah desa, sehingga liar. Mila merconan takbir keliling cukup diadakan di masjid saja untuk takbirnya. Merconan boten usah. Ini yang kita harapkan seperti itu, sehingga suasana menjelang Idul Fitri tetap dalam suasana yang kondusif. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Tamir Masjid Darussalam dan seluruh jamaahnya yang telah berkenan menerima kami tim dari Safari Ramadan Kecamatan dan MUI, sehingga pada hari ini alhamdulillah sangat kompak sekali, berjalan dengan tertib. Mudah-mudahan ada barokah manfaat untuk kita semuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan aktivitas kita di bulan Ramadan, sholat kita, puasa kita, dan amal ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul karamah wa farada 'alal muslimina shiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ingkang kula hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak MUI dan seluruh pengurusnya, Bapak pengurus Masjid Darussalam Labuan, Bapak Ibu para jamaah Masjid Darussalam lan sedaya seluruh warga desa Labuan ingkang kula hormati. Monggo sareng-sareng wonten kesempatan ingkang mulya menika, panggenan ingkang mulya menika, kita nglahiraken rasa syukur kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa kita tasih dipun paring kesempatan pinanggihan kali sasi Ramadan, sasi ingkang penuh barokah, sasi ingkang pahala dilipat gandaken. Pramila monggo sareng-sareng kita syukuri kalian berusaha meningkatkan iman lan takwa kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam mugi-mugi katur dumateng junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, wonten sasi Ramadan menika kita dipun sapa dening Allah Subhanahu wa taala. Kita diprailu dening Allah Subhanahu wa taala. Saged kita gambaraken umpamane wonten keluarga satu rumah antara suami dan istri saling tidak menyapa, kinten-kinten napa ingkang terjadi lan napa ingkang badhe kedadosan wonten rumah tangga kala wau. Sudah barang tentu bapak mboten nyapa kalian ibu, anak mboten saling sapa kalian dereke, maka ini berarti ada tanda-tanda bahwa keluarga itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa terbentuk keluarga yang sakinah. Hadirin, ugi saged kita gambaraken wonten kesempatan menika Forkom Pincan, Bapak Camat beserta rombongan para pengurus MUI rawuh wonten masjid mriki niki menandakan bilih bapak-bapak ingkang mboten ngajeng menika nyapa dumateng panjenengan, mboten wonten maksud ingkang terbesit wonten manahipun kejawi, semata-mata setunggal seneng tenggene panjenengan sedaya, mulai saking Pak Camat, Kapolsek dan Ramil nyampaiaken kala wau niki bukti nek para pimpinan kecamatan niki remen dumateng warganipun, seneng tenggene masyarakatipun. Napa dugi wonten mriki disampaikan berbagai macam program pemerintah mengantisipasi adanya penyakit corona. Kalau wau disampaikan wonten India niki saged kita pundhut setunggalipun sejarah
Wonten Al-Qur'an piyambak sampun ngendikaken fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Mbok iya sira iki ngadakno rekreasi, ngadakno pelajaran, ngadakno studi, ngadakno penelitian. Ya apa kedadean sing wonten India. Terus ayat Al-Qur'an kala wau merintahkan dumateng kula lan panjenengan sedaya selaku kaum muslimin. Ojo sampai kedadosan wonten India niki dados kejadian wonten Indonesia. Nalikane menurun wabah corona, warga India niki beramai-ramai mengadakan acara agamanya, mandi di Sungai Gangga. Akibatnya apa yang terjadi? Saat itu tidak menghiraukan aturan-aturan protokol kesehatan. Begitu selesai mandi bersama-sama, berjuta-juta manusia yang meninggal dunia. Sepertinya tsunami yang terjadi di India. Niki kita selaku warga ingkang beragama Islam dadoso pelajaran kanggene kula lan panjenengan sedaya. Lah, wonten wekdal menika melalui ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 kala wau Allah nyapa dumateng kula lan panjenengan sedaya. Niki napa tujuane? Hakikate ngene kok kangge keselamatan, kebahagiaan gesang kula lan panjenengan sedaya wonten alam donya ngantos dumugi wonten alam akhirat. Pinten-pinten dheweke niki disapa dening Allah, diperhatekno dening Allah. Orang-orang kafir, orang-orang selain Islam tidak dihiraukan. Kenapa? Karena tidak mau melaksanakan perintahnya. Melalui ayat kala wau, melalui ayat wonten surat Al-Baqarah ayat 183 Allah ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hakikat tujuan saking ayat niki anggen kok membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Kita dipanggil dening Allah, disapa dening Allah. Kedah kita syukuri. Saged kita gambaraken kados mekaten kala wau. Umpamane nok desa wonten warga mboten disapa kalian Pak Kades, saged kita bayangaken ya ana apa ya? Si iku biasa iso guyon-guyon karo Pak Kades, saiki kok ora disapa? Niki satu tanda tanya yang harus kita jawab sendiri. Mekaten wonten ayat Al-Qur'an kalau Allah mengendikaken dinyapa tengene kula lan panjenengan mbok iya mok poso. Nah, nek Allah sampun ngendikaken kados mekaten nalikane ana masyarakat sing ora poso, wong sing dipanggil Allah ora gelem nglaksanakno poso, yo rasakno dhewe akibat yang akan terjadi. Apa itu? Kerugian dunia dan akhirat. Pramila kali panggilanipun Allah ingkang kados mekaten kala wau monggo kita estokaken, kita lampahi insyaallah dan pasti nek perintah Allah menika kita laksanaken kanthi ikhlas, kanthi penuh kesabaran akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kalian poso menika membentuk karakteristik manusia yang cerdas spiritual dan sosial keagamaannya. Tanda-tanda menungso menika gadis tunggalipun kecerdasan spiritual. Ingkang pertama inggih menika memandang segala hal yang ada di depannya, yang terjadi di depannya itu adalah merupakan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Apa yang terjadi di hadapannya ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Contohipun gek Sabtu wonten
kedadosan negara Indonesia berbelasungkawa adanya KRI Nanggala yang tenggelam, pecah menjadi 3. Kita selaku kaum muslimin harus merupakan satu kesempatan untuk berbuat dan menambah pahala. Napa niku? Ing antawisipun kita paling boten ngucapaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek saged wonten kesempatan kita salataken gaib, mergi jelas teng mriku 53 kapal awak kapal ingkang meninggal dunia niki wonten ingkang beragama Islam. Sudah barang tentu kalau ada yang beragama Islam, maka kewajiban kita adalah kalau kita tidak sempat menyolatkan di depan mayatnya, mari kita bersama-sama untuk sholat gaib. Bahkan niki wau kula kepireng informasi di antara ingkang kelebet tenggene tenggelamipun kapal kala wau wonten warga desa Sumeraji Lamongan setunggal ingkang nderek tenggene kapal niku. Kita saged ndongaaken, kita namun saged ndongaaken selaku kaum muslimin berbelasungkawa dengan semoga amal perbuatan mereka-mereka yang berjuang demi negara ini diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahlawan-pahlawan Islam, pahlawan yang mati syahid. Hadirin, dados kita nek sampun melampaui ibadah siam, membentuk orang-orang menjadi bertakwa kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di hadapan kita jadikanlah itu adalah merupakan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita jalan di perjalanan wonten duri ingkang ngalang-alangi utawi wonten napa mawon ingkang dados penghalang kanggene tiyang melampah, niki kita irekaken, kita singkiraken, niku merupakan suatu kesempatan kanggene kula lan panistaya untuk berbuat sae lan insyaallah pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Dereng malih hal-hal ingkang ageng kados saat niki Pak Kades kali perangkate niki nampi tamu safari. Lah niki nggih digunakan kangge semata-mata ngalap berkahipun Allah. Disembelihaken wedhus kali. Nggih ta? Nyembelih wedhus kali nggih. Nggih Pak Kades. 3. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu yang ada di hadapan kita, kalau kita cerdas spiritualnya, maka itu adalah merupakan jalan untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan yang nate dipun lampai dening Abu Bakar lan Umar. Suatu saat Abu Bakar kalian Umar di pojok dari kota Madinah niki piyambake berdua nyumerapi wonten tiyang sepuh pun lemah kawontenanipun boten gadah keluarga senesi. Piyambakan dipun peratosaken kalian Abu Bakar lan Umar. Nek tiyang niku bertakwa tagene Allah, kedadosan ingkang kados mekaten menika dipun buat kesempatan iki, kesempatan aku membuat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di suatu saat Umar niki dugi tengene tiang ingkang sepuh kala wau. Kesempatan untuk meramut, merawat, memelihara tiang sepuh kala wau. Maringi minum-minuman, maringi daharan. Dilalah nalikane Umar niku sampun tengene mriku, tiang kala wau pun wonten sing kang ngrumat. Wonten ingkang sampun maringi daharan, wonten ingkang sampun maringi
minuman. Akhirnya tanda tanya Khalifah Umar, siapa gerangan orang yang mendahului saya? Manjing bang, manjing. Oh enggak. Siapa gerangan orang yang mendahului saya? Kata Umar. Suatu saat dipun dingkik kalian Umar, ternyata yang berbuat itu adalah Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar niki dados khalifah. Mpun dados khalifah, tapi piyambakipun tasih nyempataken menyantuni orang yang butuh disantuni. Niki suri teladan nek dhewek sedaya niki dados tiyang ingkang bertakwa sing akhiripun melahirkan manusia-manusia yang punya kecerdasan spiritual. Bok menawi menika ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten guna lan faedaipun, lan mugi-mugi amal kesaenan ibadah siam kita, ibadah qiyam kita, ibadah salat kita dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Makaten bok menawi wonten kurang lan langkungipun kula nyuwun gunge pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
ikut jalan rekamannya.